اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita meminta kepadanya untuk membimbing kita, memberikan inayah kepada kita supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tentang keuntungan orang yang beragama, peran penting agama dalam kehidupan kita. Orang yang beragama pasti akan memiliki kehidupan yang nyaman di saat ia mengamalkan agamanya. Jadi syarat utama seseorang akan mendapatkan keuntungan dari agama adalah mengamalkan ajaran-ajarannya. Jadi kalau seandainya kita dibenturkan dengan realitas yang ada yang menimpa kaum muslimin, mereka hidup dengan kehidupan yang susah, fakir, miskin, berbagai masalah menimpa mereka, jawaban kita adalah jangan salahkan agama, salahkan mereka. Sejauh mana mereka mengamalkan agama yang mereka anut, sejauh mana mereka mendengarkan perintah Allah, sejauh mana mereka mengamalkan aturan-aturan agama yang bersifat sosial maupun individual. Jadi kesengsaraan dan kemiskinan bukan dikarenakan agama, tapi dikarenakan penganutnya. Berbicara tentang keuntungan yang kita raih dari agama, kita sampai kepada keuntungan yang terakhir. Sebenarnya banyak keuntungan yang bisa kita dapat, tapi kita hanya menyebutkan beberapa keuntungan saja sebagai contoh, sebagai bukti bahwa kita harus beragama dan kita harus memilih agama yang benar. Keuntungan yang terakhir yang sempat kita catat adalah bahwa agama merupakan pendorong seseorang untuk bisa berkembang dalam berbagai bidang. Saya ulangi, agama merupakan pendorong utama untuk perkembangan manusia. Untuk bisa memahami tentang keuntungan terakhir ini, saya akan menjelaskan dua teori tentang alam semesta. Dengan dua teori ini, maka akan jelas apa keuntungan dari agama dan apa kerugian orang yang tidak beragama. Ada dua teori tentang alam semesta. Teori yang pertama mengatakan bahwa alam semesta itu ada dengan sendirinya. Jadi tidak ada suatu kekuatan yang luar biasa yang menciptakan alam semesta. Alam semesta itu tidak memiliki Tuhan. Alam semesta itu tidak diwujudkan oleh pencipta yang maha berilmu, maha kuat, maha bijak. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua, alam semesta itu diciptakan oleh satu zat yang maha kuasa, maha sempurna, maha berilmu. Ketika dirinya menciptakan alam semesta, maka ia menciptakannya dengan sempurna,
tanpa sedikit pun aib, tanpa sedikit pun kekurangan. Alam semesta merupakan tanda kebesarannya. Alam semesta merupakan bentuk keindahannya, bukti ilmunya. Ini adalah teori yang kedua yang diambil daripada agama. Agama mengatakan bahwa alam semesta ini ada karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala seringkali memberitakan kita untuk merenungi alam semesta, merenungi pergantian siang dan malam, merenungi tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita sendiri, dalam alam semesta terdapatkan keagungan, kesempurnaan, keindahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak bisa mengetahui Allah secara langsung, kita bisa mengetahui Allah melalui fenomena-fenomena yang ada, melalui ciptaan-ciptaan yang kita lihat sehari-hari. Para pemirsa bisa melihat perbedaan antara dua teori ini. Kalau kita melihat teori yang pertama, maka ketika orang meyakini teori ini, orang tersebut tidak akan tertarik untuk mendalami tentang alam semesta ini, tentang bumi. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa bumi ini ada dengan sendirinya, alam semesta ini ada dengan sendirinya, sehingga tidak ada satu keharusan, satu ketertarikan yang mengharuskan kita untuk mendalami tentang bumi, karena bumi ini ada dengan sendirinya. Nah, kalau seandainya ada dengan sendirinya, apa yang akan kita ungkap? Tidak ada dimensi keilmuan sama sekali. Tidak ada dimensi keteraturan sama sekali. Kalau seandainya ada keteraturan yang kita lihat, itu pun kebetulan saja. Dan ketika kebetulan tidak bisa kita jadikan sebagai satu dasar ilmiah. Karena yang namanya dasar ilmiah, ketika kita mengatakan A, berarti A. Nah, kalau kita dengan melihat dan mendalami tentang satu fenomena atau satu makhluk, kita mengungkap satu rahasia. Ketika terjadi A, maka muncul B. Nah, dengan teori yang pertama ini, kita tidak bisa mengatakan dan memastikan bahwa ketika terjadi A, maka akan muncul B, karena kebetulan. Lah, kalau orang hidup dengan teori yang pertama ini, maka mustahil ia akan bisa berkembang. Bagaimana mungkin ia bisa mengembangkan ilmu kedokteran? Bagaimana mungkin ia bisa mengembangkan ilmu fisika? Tidak akan mungkin. Karena perkembangan ilmu fisika kedokteran itu terjadi ketika seseorang meyakini hukum kausalitas, sebab akibat. Nah, kalau dia sudah meyakini hukum sebab akibat, maka dia meyakini bahwa alam semesta ini tercipta dari zat yang maha agung, maha berilmu. Dari sinilah seseorang akan bisa terdorong, tertarik untuk mendalami tentang alam semesta. Jadi itu teori yang pertama. Orang dengan teori yang pertama tidak akan mungkin berkembang. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang meyakini teori yang pertama, kemudian berkembang, maka ketahuilah bahwa dirinya telah berdusta kepada kita. Dirinya tidak konsisten dengan keyakinan yang ia terima. Amalan dan pola pikirnya serta keyakinannya berseberangan. Coba kita menganalisa tentang teori yang kedua. Teori yang kedua seperti yang kita sebutkan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh zat yang maha berilmu, maha yang kuat. Ketika alam semesta ini diciptakan oleh zat yang maha berilmu, maka dengan sendirinya dia akan terdorong, tertarik untuk menelaah dan mengetahui rahasia di balik penciptaan alam semesta ini. Karena penciptanya adalah zat yang maha berilmu.
Maka ketika menciptakan sesuatu, maka sesuatu ini penuh dengan ilmu, penuh dengan rahasia. Di saat itulah orang tersebut akan berkembang. Jadi dunia kedokteran dan bidang-bidang ilmu yang kita dapatkan di kehidupan kita adalah satu fenomena yang terjadi karena keyakinan kepada Tuhan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.